wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mata kuliah metodologi penelitian mengenai penelitian tindakan kelas. Saya, Dede Puspita, akan membahas kajian teori yang terdapat pada penelitian tindakan kelas. Langsung saja, mari simak pengertiannya terlebih dahulu. Di dalam penelitian tindakan kelas terdapat kajian teori. Kajian teori adalah ilmu yang mengajarkan tentang teori-teori atau pendapat yang berdasarkan pada penelitian dan penemuan. Kajian teori ini merupakan landasan teori yang berisikan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber literatur. Dan kaitan temanya akan diangkat dalam penelitian. Kajian teori memberikan jawaban teoritik terhadap permasalahan penelitian yang dirumuskan. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya landasan teori, maka penelitian akan menjadi jelas, bisa dijadikan alasan kuat adanya penelitian dilakukan, serta sistematis, dan menjadi dasar atas penelitian tersebut. Kajian teori dalam penelitian tindakan kelas juga memiliki peran yang penting. Kajian teori memberikan landasan yang kokoh untuk menemukan, mengenali, dan merumuskan permasalahan yang layak untuk dijadikan fokus penelitian. Kajian teori memberikan landasan yang kokoh dan rasional dalam merumuskan hipotesis tindakan, sehingga hipotesis tindakan yang dirumuskan tidak sekedar menduga-duga saja. Kajian teori memberikan bekal pemahaman dan landasan yang kokoh bagi guru sebagai peneliti dalam melakukan refleksi. Untuk mempermudah memahami peran kajian teori dalam penelitian tindakan kelas, mari lihat tabel berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kajian teori, yaitu panduan penyusunan kajian teori laporan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas melalui beberapa tahapan kegiatan berbentuk siklus. Setelah penyusunan pendahuluan selesai, maka dilanjutkan dengan menyusun kajian teori. Komponen-komponen yang harus ada dalam kajian teori adalah teori pendukung, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Contoh membuat kajian teori yang dikaji dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari teori variabel solusi, teori dari variabel masalah. Misalkan mengutip dari skripsi judul penelitian Sela Elviani, mahasiswa UIN STS Jambi, penerapan media Van Tinkersbook, pembelajaran tematik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa tema 4, subtema 1, kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, Kota Baru. Maka, teori yang perlu dikaji antara lain sebagai berikut. Pengertian, ciri-ciri, fungsi, manfaat, karakteristik media pembelajaran. Pengertian pentingnya karakteristik, prinsip, dan tujuan, keuntungan, dan landasan pembelajaran tematik. Media Van Tinkersbook, pengertian, tujuan, karakteristik, keunggulan. Langkah-langkah menggunakan Van Tinkersbook. Baiklah, saya Despira Madana akan melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami tentang studi relevan. Studi relevan adalah kesesuaian dua hal atau lebih yang dapat dibuktikan secara logis. Banyak hal di sekitar kita yang memiliki kesesuaian, namun belum tentu relevan.
Kata relevan sebenarnya punya makna yang ilmiah dan kerap dipakai untuk masalah-masalah akademik. Dalam akademik, studi relevan berarti karya ilmiah. Dalam ini dimaksudkan penelitian yang sesuaian antara apa yang dibahas dengan teori yang digunakan. Studi relevan sendiri bertujuan untuk mengetahui hasil dari penelitian sebelumnya atau sebagai daya dukung dan untuk mengetahui perbedaan penelitian kita dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas cara penulisan studi relevan. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita tuliskan nama peneliti, judul, metode, dan hasil penelitian. Kedua, buat analisa. Kita ambil contoh pada penulisan studi relevan dalam skripsi penerapan model Children Learning in Science atau CLIS untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 4 oleh Abdul Haris. Nah, di sini penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Haris yakni dilakukan oleh Umi Habibah dengan judulnya ditulis dengan tanda kutip. Lalu di sini disebutkan siklus, berarti kita ketahui bahwa penelitian ini juga menggunakan metode PTK. Lalu lanjut disebutkan hasilnya. Hasil penelitiannya apa? Yakni model Paikem berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Lanjut, kita masuki contoh kedua. Nah, di sini penelitian dilakukan oleh siapa? Pak Lilang. Judulnya apa? Disebutkan. Lalu di sini ada disebutkan siklus, berarti kita ketahui metodenya dengan PTK juga. Lalu apa kesimpulannya? Hasil dari penelitiannya kita tulis. Nah, begitulah cara penulisan studi relevan yang baik dan benar. Terima kasih, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Juliati, NIM 2411946. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kerangka berpikir. Nah, jika sebelum sesudahnya menyimak beberapa pengertian para ahli, barangkali Anda penasaran bagaimana cara membuat dalam penelitian. 1. Membuat variabel. Cara pertama tentu saja Anda terlebih dahulu menentukan variabel apa yang akan Anda diangkat. Jika bingung bagaimana cara menentukan variabel, Anda cukup lihat judul yang dibuat, bisa juga melihat topik yang akan diangkat. Kemudian dari hal tersebut barulah ditemukan variabel bisa ditentukan. 2. Mengumpulkan referensi. Cara selanjutnya adalah mengumpulkan referensi yang banyak membentuk penulisan dalam mendapatkan ide-ide, gagasan, dan membukaan perseptif. 3. Mendeskripsi penelitian. Adapun langkah-langkah lain yaitu melakukan deskripsi teori. Teori dapat diambil dari sumber-sumber referensi yang sudah dikumpulkan. Karena konteksnya adalah penelitian, maka deskripsi memperhatikan pemilihan bahasa. Akan beberapa cerita, jika kerangka berpikir digunakan untuk penulisan buku populer, maka penggunaan bahasa bisa menyesuai segmentasi pasar. Jika segmentasi pasar adalah orang-orang muda, maka Anda bisa menggunakan bahasa gaul, bahasa non-formal. 4. Pembahasan teori. Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan teori Anda dituntut jeli dan analitis, karena Anda tidak sekedar menulis teori-teori dari berbagai hasil referensi. Jika semua dianggap cukup, langkah-langkah selanjutnya adalah bisa melakukan analisis serta komparasi. Misalnya Anda bisa membandingkan teori satu dengan yang lain. 5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis selesai. Selanjutnya membuat kesimpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. 6. Kerangka berpikir
Di dalam membuat kesimpulan sementara, terdapat hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel inilah yang nanti dapat digunakan sebagai kerangka berpikir. Nah, itulah beberapa tahapan cara membuatnya. Bisa Anda coba praktekkan jika konteksnya untuk penulisan buku populer, maka hal ini dapat dibuat lebih sederhana dan tidak terlalu teoritis. Macam kerangka berpikir. Yang pertama ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Untuk yang kedua ada kerangka operasional. Kerangka operasional ini menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Umumnya, jenis ini sering digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini apabila terdapat asumsi teoritis yang nantinya teori teoritis ini akan digunakan untuk mengistilahkan objek yang diteliti. Manfaat kerangka berpikir. Kerangka berpikir memiliki manfaat yang banyak. Di antaranya membantu peneliti untuk menempatkan peneliti dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, hal ini juga membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah. Padahal kita tahu, rumusan masalah ini tidak dapat diuji jika peneliti tidak tahu arah penelitiannya kemana. Setidaknya, hal ini menjawab masalah tersebut ya, sehingga peneliti lebih mudah dalam menguji rumusan masalah yang sudah diambil secara masuk akal. Yang terakhir adalah memudahkan peneliti menemukan konsep. Tentu saja, konsep yang dimaksud adalah konsep yang digunakan untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung, sebenarnya kerangka pemikiran ini berbentuk apa sih gitu kan? Sebenarnya bisa dilihat dari bentuknya ini berisi teori pokok yang nantinya digunakan untuk penelitian, untuk membantu pula dalam memilih atau menentukan model. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah membuat hipotesis tindakan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Cara membuat hipotesis tindakan. Yang pertama, membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Nah, pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengotak-atik hipotesis. Dengan kata lain, kamu pertama kali harus sudah menentukan masalahnya apa. Kedua, hipotesis pendahuluan. Barangkali ada yang bertanya, kenapa disebut hipotesis pendahuluan? Jadi, hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang sifatnya eksplisit yang hanya digunakan untuk dicoba. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta. Dari sekian banyak data yang diperoleh, ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kamu angkat. Yang keempat adalah pengolahan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Yang kelima ada uji hipotesis. Barulah dilakukan uji hipotesis. Dari pengujian inilah nantinya kita akan mengetahui hasil yang sebenarnya. Dari kelima tahapan tersebut, jika disimpulkan, cara membuat hipotesis dapat dilakukan dengan menganalisis data yang ada. Kemudian dibuatlah pertanyaan sementara. Setelah kita mengetahui apa itu hipotesis tindakan dan langkah membuat hipotesis tindakan, selanjutnya kita akan membahas materi tentang syarat membuat hipotesis tindakan. Syarat membuat hipotesis tindakan yang pertama yaitu hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik.
Yang kedua yaitu hipotesis sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif dan berbentuk pernyataan. Nah, di sini bedanya dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan hipotesis menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat berbentuk pernyataan. Yang ketiga, hipotesis sebaiknya menyatakan hubungan antara dua variabel yang dapat diukur. Ada masalah, ada tindakan. Contoh hipotesis tindakan. Pada ciri-ciri hipotesis tindakan ini ada kata akan. Kualitas hasil belajar siswa akan meningkat apabila guru menggunakan PBI dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 MI Al-Ikhlas Kota Jambi. Bisa juga menggunakan kata terdapat. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis narasi setelah menggunakan metode kerja kelompok.